Nafas masuk, nafas keluar. Nanti pikiran menjadi tenang. Tapi Bapak Ibu, ini belum lengkap. Kalau Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya akan membawakan Dhamma Desana, pelajaran Dhamma yang sangat penting. Yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik, barangkali pulang dari sini Bapak Ibu hidupnya berubah. Tapi ceramah hari ini sangat sulit juga. Sudah isinya sulit, ceramahnya pun sulit. Kenapa? Karena tetanggaan sama jalan raya, Bapak Ibu. Betul ya? Ya, tetanggaan sama jalan raya. Jadi saya harus berjuang ya untuk ngajarnya lebih keras, lebih kencang suaranya. Ditambah lagi matahari hampir terbenam. Jadi remang-remang ini Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu serius mendengarkan, walaupun ada gangguan karena tetanggaan sama jalan raya, ya mesti masih bisa dengar. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika Sang Buddha menjelang wafat, kenapa saya membahas ini? Karena setiap perayaan Waisak pembahasannya biasanya sama. Perjalanan hidup Sang Buddha, mencapai pencerahan, perjuangan, kemudian wafat, kemudian ceramahnya selesai. Nanti tahun depan sama lagi, tahun depan sama lagi. Jadi tahun ini saya mulainya dari wafat, sehingga episode 1, episode 2 itu sudah tahun-tahun yang lalu. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Menjelang Sang Buddha wafat, beliau ditemani Bante Ananda. Bante Ananda menjaga beliau 20 tahun. Siapa itu Bante Ananda, Bante? Bante Ananda itu adalah sepupu Sang Buddha yang masih darah biru. Beliau orangnya sangat lembut. Beliau menjaga Sang Buddha dengan sangat baik selama 20 tahun. Ketika menjelang wafat, di atas langit Bapak Ibu, para dewa menumpahkan bunga-bunga surgawi. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah itu bunga-bunganya ya. Nah tapi itu bukan para dewa itu yang nyebar itu ya. Ini pengurus wihara Bapak Ibu ya. Tapi ya pengurus wihara banyak jasa ya, banyak berjasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, para dewa itu menumpahkan bunga-bunga surgawi. Tapi bagi manusia pada umumnya tidak bisa melihat. Tapi mereka yang punya mata dewa, mereka bisa melihat. Kemudian Sang Buddha mengatakan begini, Bapak Ibu bayangkan ketika dewa bunga-bunga itu berjatuhan, Sang Buddha malahan mengatakan begini, Ananda, perhatikanlah para dewa itu memberikan pujaan dengan bunga-bunga. Tapi sesungguhnya
puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah mempraktikkan ajaran Dhamma. Ya. Tak ulangi karena penting Bapak Ibu. Puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Barangkali ada yang sedikit setuju. Enggak Bante, ya puja yang paling tinggi itu ya bunga, dupa, lilin, buah-buahan. Itu kan lebih berarti. Boleh, itu sangat baik. Puja tertinggi Bante, kami baca parita segenap hati pagi, siang, sore, malam. Boleh, sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan, kalau seseorang sudah memuja dupa, bunga, lilin, buah-buahan, baca parita pagi, siang, sore, malam, tapi disenggol sedikit aja ngamuk Bapak Ibu. Betul ya? Disenggol sedikit saja ngamuk. Bahagia atau menderita? Menderita. Padahal belajar ajaran Sang Buddha itu ya mesti jadi bahagia. Betul ya? Jadi bagaimana Sang Buddha bisa berbangga ketika murid-muridnya itu senggol sedikit ngamuk Bapak Ibu? Betul ya? Ya, oleh karena itu contoh kecil. Kalau saya lanjutkan contohnya setengah jam pun bisa. Ya. Contoh kekurangan-kekurangan dalam hidup kita sehari-hari banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan belajar ajaran Sang Buddha yang paling penting. Sangat penting. Sebenarnya yang paling penting adalah 4 kebenaran mulia. Tapi untuk suasana Waisak seperti ini sulit mengajar lengkap 4 kebenaran mulia karena perlu 2 jam. Oleh karena itu saya ambil bagian terakhir, jalan mulia berunsur 8. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar 4 kebenaran mulia yang lengkap, ya silahkan cari di YouTube. Ya, nama saya Biku Abijato, ABHIJATO. Ini bukan promosi, ya. Saya tidak punya channel YouTube sampai sekarang. Jadi itu channel punya siapa tidak tahu Bapak Ibu. Ya, kepikiran punya channel sendiri, tapi ya belum saya buat. Belum rajin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mesti dari saya. Boleh cari pelajaran dari Bante Santa Cito, ya, Bante Panyawaro, Bante Utamo. Tapi terkhusus hari ini Bapak Ibu, kita bahas jalan mulia berunsur 8. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu hari ini dengar baik-baik, barangkali 35 menit, dengar baik-baik. Itulah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Mendengarkan Dhamma, pulang dipraktikkan. Bapak Ibu Saudara, kita mulai cepat-cepat. Kita mulai cepat-cepat. Kenapa Bante kok mulainya cepat-cepat? Bante ngejar apa? Saya ngejar waktu Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bosen. Ini mumpung masih semangat semua. Karena kalau saya ngajar itu ada radarnya. Ini sambil liatin ini. Tapi ini luar biasa, tidak ada satupun yang ngobrol ya. Jadi saya harus ngejar-ngejar. Biasanya konsentrasi orang itu ya 40 menit. Jadi tak kejar-kejar begitu ya. Bapak Ibu Saudara, semoga pulang dari sini Bapak Ibu mesti hafal jalan mulia berunsur 8. Kenapa mesti hafal Bante? Ajaran Sang Buddha itu selama 500 tahun tidak pernah dicatat. Semua dihafalkan oleh para biku. Semua. Hanya dibagi-bagi divisi. Ada yang Majjhima Nikaya, ada yang panjang-panjang Digha Nikaya, ada yang aturan para biku Winaya, dari yang panjang sampai yang pendek. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu ikut berjuang ngapelin jalan mulia berunsur 8. 3 yang pertama. 1,
pandangan benar. 2, pikiran benar. 3, ucapan benar. 3 dulu Bapak Ibu ya. Ngafalnya nyicil-nyicil. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar. Apa itu pandangan benar, Bante? Bapak Ibu Saudara, pandangan benar itu minimal memahami 3 hal. Yang pertama, baik dan buruk. Baik itu adalah yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Buruk itu apa, Bante? Buruk itu yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Tahu baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Apa itu hukum kama wipaka, Bapak Ibu? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Dan yang kedua, memahami hukum karma wipaka. Bapak Ibu sadar, kalau Bapak Ibu bahkan hanya memahami 2 ini, tidak pernah dengar apa itu 5 sila. Misalkan ya, Bapak Ibu pun tidak akan pernah melanggar sila. Lah bagaimana tidak? Coba kita tes. Ada barang yang bagus, tidak tahu punya siapa, mau kita ambil. Atau kita tahu itu punya siapa, ya tetap mau diambil. Begitu ya? Contoh ya, pertanyaan saya. Baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ada enggak yang dirugikan Bapak Ibu? Ada, stop. Bahkan paham yang ini saja sudah tidak melanggar sila. Oleh karena itu leluhur kita, orang-orang tua selalu mengingatkan, jadi orang yang baik. Jadi orang yang baik. Itu kuncinya, jadi orang yang baik. Karena baik saja sudah tidak melanggar sila. Tapi Bante, kenapa Sang Buddha ngajar lagi 5 sila? Betul Bapak Ibu? Karena manusia dikasih tahu sedikit tidak mau ikut. Kasih yang lebih lengkap. Apa sih baik itu? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, mulutnya tidak jahat, tidak mabuk-mabukan. Lanjut Bapak Ibu, 4 kebenaran mulia yang singkat saja. 4 kebenaran mulia itu yang paling penting itu 1 kalimat Bapak Ibu. Penderitaan itu disebabkan oleh nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Nafsu keinginan jelas sekali, jelas sekali. Sebelum dibagi harta warisan, hidup ya baik-baik aja. Setelah mau dibagi harta warisan, mulai perang dunia ketiga. Contoh ya, nggak ada orangnya, jangan dicari ya. Nggak usah laporin ke saya, nih Bante nih Bante, nggak ada orangnya, saya gitu ya. Biar saya jadi korbannya. Bapak Ibu Saudara, setelah mau bagi harta warisan, para saudara kandung, saudari kandung berantem Bapak Ibu. 2 tahun baru selesai. Tambah 2 tahun gak omong-omongan. Tambah 2 tahun dingin. Total 6 tahun. Tahun ke-7 baru ngobrol lagi. Hilang 6 tahun yang berharga. Pertanyaannya, sebelum mau dibagi harta warisan, bukankah hidup baik-baik aja? Betul Bapak Ibu? Betul. Makan 3 kali sehari sanggup. Betul Bapak Ibu? Betul. Tidak ada yang sulit. Hidup baik-baik saja. Tapi begitu mau dibagi harta warisan, perang dunia ketiga. Bahagia atau menderita Bapak Ibu? Menderita. Karena apa? Nafsu keinginan. Kalau belum mau dibagi, nafsunya belum keluar. Enggak, saya mah orangnya enggak serokok, lobah.
Tidak mau saya. Begitu ketahuan rupanya hartanya kakek 7 miliar. Lah, selama ini kakek nyimpannya di mana? Saya nggak pernah tahu. Rupanya dikubur Bapak Ibu di bawah pohon pisang. Selama ini tak pikir kakek cuma punya sepeda sama seekor anjing. Nggak. Saya mah orangnya nggak rebut warisan. Lah iya, cuma sepeda. Ternyata kakeknya sudah menyimpan emas Bapak Ibu selama berpuluh-puluh tahun. Totalnya 7 miliar. Wah, harus berjuang. Minimal dapat separuh. Contoh ya, ndak ada orangnya. Jangan dicari ya. Bapak Ibu Saudara, itu persis karena nafsu keinginan. Terus harus bagaimana Bante? Ya, begini saja. Kalau ada peristiwa bagi warisan, dibagi dengan adil. Kalau ada sedikit ndak srek, sedikit ndak nyaman, dia ditahan-tahan ya. Ditahan-tahan, sudah dibagi, semua dapat dengan baik. Tidak bisa adil 100%. Ya sudah, adilnya 65%, 70% ya udah. Namanya orang tua kadang punya anak kesayangan misalkan. Kadang orang tua itu sudah mikirin yang terbaik. Lah yang ini kan sudah sukses hidupnya, jadi dapatnya ya dikurangin. Lah ini kan adiknya belum sukses, ya dikasih lebih banyak. Misalkan ya. Nah diterima agak ndak nyaman sedikit, ditahan-tahan. Setahun ya lewat. Setelah itu harmonis lagi ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ketidaktahuan bagaimana Bante? Lah ketidaktahuan itu banyak sekali. Kalau tidak tahu ya bisa bikin menderita. Anak kecil itu Bapak Ibu main itu colokan saklar itu. Apa dia tahu kalau itu bisa nyetrum? Lah ndak tahu. Begitu dia kesetrum baru tahu kalau itu penderitaan. Tapi kenapa anak itu menderita? Karena ketidaktahuan. Oleh karena itu supaya tahu bagaimana belajar dhamma. Ya, belajar dharma supaya tahu. Bapak Ibu Saudara, itulah pandangan benar. Memahami baik dan buruk. Memahami hukum kamawipaka. Memahami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia PR-nya belum habis. Nanti pulang cari sendiri. Dari buku ya boleh, dari video ya boleh. Baru 1 loh Bapak Ibu. Ada 8 lagi. Berjuang Bapak Ibu ya. Saya dulu belajar di Wiara Mendut, yang ngajar itu bantenya banyak. Ada Bante Joti Dhammo, Bante Titayanyo. Muridnya cuma 1 Bapak Ibu. Gurunya 10 Bapak Ibu. Ngajarnya ganti-gantian. Ini murid ini yang paling ngabisin biaya ini ya 1 ini Bapak Ibu. Paling ngabisin biaya. Karena setiap gurunya datang itu datangnya dari jauh. Dari Singkawang, dari Bekasi. Kadang Bantenya lagi di Jakarta. Didatangkan muridnya 1 Bapak Ibu. Untung masih awet sampai hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, dulu saya belajar sendiri Bapak Ibu. Sulitnya apa? Sulitnya kalau ngantuk. Kalau Bapak Ibu hari ini belajarnya rame-rame, ngantuk kan gak ada yang tahu, betul ya? Nah, ngantuk gini, nunduk gini. Atau nunduknya agak berwibawa sedikit. Nanti deh, saya dengerin. Padahal enggak Bapak Ibu, sudah mimpi Bapak Ibu. Tapi dulu saya belajar muridnya 1 tok. Kalau saya ngantuk gimana? Nggak bisa saya ngantuk Bapak Ibu. Jadi selama saya belajar tegaknya begini. Kadang ngantuk benar karena tidurnya larut. Terus bagaimana? Saking ngantuknya Bapak Ibu, keluar air mata Bapak Ibu. Tapi badan tetap tegak. Terus pakai minyak angin Bapak Ibu. Ini kacamata dilepas, taruh minyak angin di tangan, gosok-gosok, lap di wajah. Terus matanya pedes toh. Nah ini mata pedes 1-2 menit ini. Nah terang lagi. Ngantuknya hilang. Tapi kalau ngantuk itu berat sekali. 5 menit lagi ngantuk lagi. Saya pernah 10 kali pakai minyak angin Bapak Ibu. Sampai gurunya kasihan.
Gurunya Bante Joti. Beliau lagi mengajar hukum Kamawipaka. Terus beliau bilang begini, semua itu ada sebab dan akibat. Semua itu sebab akibat. Ya mesti ada sebabnya. Akibatnya itu Samanera ngantuk. Waktu itu masih Samanera ya. Itu akibatnya. Sebabnya apa gitu. Bapak ibu saudara, oleh karena itu kalau nanti bapak ibu ngantuk, berjuanglah. Saya menjalani itu 1 tahun lebih bapak ibu ya. Belajarnya pagi, sore, kadang sampai malam sesekali. Lanjut bapak ibu. Nomor 2, pikiran benar. Pikiran benar apa bapak ibu saudara? Gampang. Pikiran yang penuh meta, penuh cinta kasih. Itu teorinya. Prakteknya sulit sekali. Prakteknya itu tidak gampang. Kalau pikiran penuh meta itu kan sebenarnya bapak ibu mesti sudah tahu. Kenapa? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Betul bapak ibu? Siapa yang bilang? Kita semua. Bapak ibu tadi sudah bilang, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Betul ya? Satu ketika ketemu orang tidak suka sama kita. Begitu ketemu nyindir terus. Nyindir terus. Pagi ketemu nyindir, siang ketemu nyindir, malam ketemu nyindir. Terus pas rame-rame mencela. Kita dicela bapak ibu saudara. Dimana di saat itu ya ada saudara, ya ada sepupu. Jengkel enggak bapak ibu? Ada yang jengkel juga. Ada yang bagaimana? Balas menyindir. Ada yang bagaimana? Balas mencela. Ada yang tidak menyindir, tidak mencela ya. Tiba-tiba gebrak-gebruk barang. Sulit toh? Padahal harusnya ya prakteknya sulit. Harusnya ketika dicela, ketika disindir itu bagaimana? Ya sudah. Namanya orang, karakter berbeda-beda. Semoga semua makhluk berbahagia. Betul? Kan kalau semua termasuk dia, betul ya? Susah. Yang ada apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali dia. Iya toh? Iya. Jadi setiap bapak ibu berdoa itu gantung. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali dia. Apalagi kalau sudah dendam bapak ibu. Oleh karena itu bapak ibu, pikiran yang penuh meta, gampang teorinya, prakteknya sulit. Tapi begini, namanya latihan itu ya sulit. Ya, yang sulit itu kalau bermanfaat, kalau berguna harus dilatih. Caranya bagaimana? Diingat. Semua orang juga ingin bahagia. Kita ingin bahagia, mereka pun ingin bahagia. Saat ini dia menyindir, dia mencela, yaitu hanya cara dia yang salah untuk berbahagia, tapi cara dia yang salah untuk berbahagia. Oleh karena itu bagaimana? Ya sudah, kita pun tidak harus membuat dia menderita. Kita tenang-tenang saja. Ya, satu ketika semoga dia bisa muncul pengertian. Atau cara kedua, banyak cara bapak ibu. Nanti itu ilmu yang ketujuh. Tapi ini singkatnya saja. Memahami, ya sudah, setiap manusia itu punya dosa loba moha. Dosa itu kemarahan, loba keserakahan, moha itu ego dan kesombongan. Setiap orang ya punya itu. Ya sudah, saya maklum saja. Itu pikiran meta bapak ibu nomor 2. Pikiran yang penuh cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kecuali nggak ada lagi ya. 3 bapak ibu.
ucapan benar. Ngafalnya gimana? Ngafalnya begini. Kalau pandangan sudah benar, pikiran jadi benar. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Dalam bahasa Pali, keberlanjutan pikiran itu disebut wicara, pakai V. Wicara. V itu sering menjadi B. Jadi vihara menjadi biara. Ya, wihara menjadi biara. Wiyapada menjadi biapada. Artinya kebencian. Jadi bahasa Pali V sering menjadi B. Wicara menjadi bicara, yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Jadi arti kata bicara ini artinya kelanjutan pikiran. Apa yang dipikirkan, itu yang diucapkan. Bapak Ibu Saudara, ucapan yang benar itu tidak melanggar 4 hal. 1, tidak menipu. 2, tidak kata-kata kasar. Yang ketiga, tidak adu domba. Yang keempat, tidak gosip yang buruk. Jadi kalau kita tidak melanggar 4 ini ucapannya baik. Ditambah lagi, ucapannya itu penuh meta. Ucapan ini sangat sulit dilatih. Terus terang. Tapi orang Jawa itu jauh lebih pinter. Karena di sini itu budayanya sudah lembut. Jadi Bapak Ibu mendapatkan keuntungan lahir sebagai orang Jawa. Menjaga ucapan itu sudah menjadi bawaan. Jadi ucapan benar ini mesti gampang untuk Bapak Ibu. Untuk saya sulit Bapak Ibu. Kenapa? Lahirnya di Medan Bapak Ibu. Bahasanya keras, bahasanya kasar. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama kali saya dari Medan datang ke Jogja, ingin jadi samanera, ingin jadi murid Bante Panyawaro. Saya terkejut bukan kepalang. Ternyata yang saya dengar dari kecil, orang Jawa itu sopan, bicaranya lembut. Itu beneran Bapak Ibu. Dan saya terkejut. Kenapa? Di Medan tidak seperti itu. Tapi bagus hari ini saya ceritakan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti kalau ke Sumatera itu tidak terkejut. Kalau ke Sumatera itu cuma ucapannya keras, hatinya lembut Bapak Ibu ya. Cuma ucapannya keras, hatinya baik. Saya pernah ke Danau Toba Bapak Ibu. Di Danau Toba itu dengan teman saya. Kemudian kami jalan kaki jauh sampai ketemu warung. Terus kami mau belanja Bapak Ibu. Sudah pilih-pilih barang, baru sadar tidak bawa uang Bapak Ibu. Karena jalan-jalannya itu santai, lihat pemandangan, lupa Bapak Ibu, nggak bawa uang. Terus bagaimana nggak bawa uang, kan tidak mungkin beli toh. Terus ya, aduh Bu, aduh sudah mau bayar nih. Aduh Bu, dompetnya tinggal Bu. Ah kau ini, gimana itu dompet bisa tinggal? Kepala kau itu kalau nggak lengket tinggal juga. Memang begitu di sana. Kepala kau itu kalau nggak lengket itu tinggal juga. Tapi bagaimana? Kita tidak marah karena sudah biasa. Tapi kan nggak mungkin beli toh. Terus kalau mau balik jauh sekali, tahu nggak? Ibunya itu sambil marah-marah ngasih kami air Bapak Ibu Saudara. Memang sambil marah. Gimana ini anak muda zaman sekarang ini tinggal itu. Ini minum dulu air. Memang begitu. Jadi ucapannya kasar, hatinya lembut. Jadi hari ini saya cerita ke Bapak Ibu supaya tidak terkejut. Kalau Bapak Ibu di pasar beli cabai Bapak Ibu, kalau beli cabai itu, Bu, cabai berapa sekilo? Sekarang berapa sekilo Bapak Ibu? 30.000 dapat enggak? Dapat ya? Ya udah lama enggak ke pasar Bapak Ibu. Cabai 30.000 toh. Seperempat berapa Bu? Ya seperempat 8.000 misalkan ya. Karena kita belinya sedikit kan mau yang bagus. Itu cabai kita pilih-pilih. Bapak Ibu pilihlah agak lama ya. Sebentar lagi Bapak Ibu dimarahi Bapak Ibu ya.
Kita pilih. Sebentar lagi bagaimana? Kau pilihlah itu semua, ndak usahlah aku jualan. Maksudnya apa? Kalau kita pilih yang cantik aja kan sisanya yang nggak bagus, betul ya? Kena marah Bapak Ibu. Kau pilihlah itu semua, nggak usahlah aku jualan. Tapi gimana caranya? Senyum saja Bapak Ibu. Itu bukan marah. Itu memang sudah bahasa sehari-hari. Terus balasnya gimana? Masih banyak Bu, jangan khawatir. Laris manis, senyum dia. Jadi itu bukan marah. Bahasanya memang begitu. Bapak Ibu Saudara, saya datang ke Yogyakarta, kemudian tinggal di Mendut. Benar-benar belajar ucapan benar ini sulit Bapak Ibu. Setiap saya sudah mau keluar kata-kata yang gaya Medan, ngerem. Sudah hampir begini, lama sekali Pak. Aduh, nunggunya aja setengah jam, nggak jadi. Agak lama ya Pak datangnya. Gitu ya. Iya Bante, macet Bante. Ya ndak apa-apa ya. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara sudah separuh Jawa Tengah ya. Basa Jawa iso sitik-sitik wae. Bapak Ibu Saudara, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar Bapak Ibu. Perbuatan benar itu saya yakin Bapak Ibu semua sudah berbuat benar. Tidak melanggar 5 sila, praktek berdana, bantu orang lain. Berdana itu bukan artinya uang. Dana artinya uang itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Dhamma, bahasa Pali, dana artinya pemberian. Memberi itu bisa materi, tenaga, nasihat, perhatian, memberikan waktu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berdana, tidak harus selalu materi. Kalau punya materi, memberi materi. Kalau punya tenaga, memberi tenaga. Itulah praktek berdana Bapak Ibu Saudara. Jadi perbuatan benar ini tidak melanggar sila dan membuat makhluk lain berbahagia. Nomor 5, penghidupan benar. Ini cepet-cepet aja, ngejar Bapak Ibu. Sudah tahu toh apa yang saya kejar? Nah, ini konsentrasi sudah berkurang 35%. Ini ada radarnya Bapak Ibu ya. Ini sambil liatin ini. Sudah berkurang 35%, tapi tidak apa-apa. Pelajarannya sisa 3. Nomor 5, penghidupan benar. Apa itu penghidupan benar? Tidak yang salah. Salah itu apa? Menjual racun ya, menjual senjata. Kalau di Amerika ya banyak yang jual pistol, kalau di sini yang nggak ada ya. Menjual senjata. Kemudian menjual manusia. Kalau zaman dulu kan ada perbudakan. Ya zaman sekarang sudah tidak ada perdagangan manusia yang legal, kecuali yang ilegal ya. Yang ilegal ya masih ada. Bapak Ibu Saudara, carilah pekerjaan yang tidak merugikan orang lain. Kalau bisa yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi guru sekolah, Bapak Ibu menjadi suster, menjadi dokter, menjadi penyuluh ya. Nah ini sambil bekerja mendapatkan karma baik. Inilah nomor 5, penghidupan benar. Saya stop dulu sampai di sini. 5 dulu. Kenapa? Karena 3 yang terakhir itu yang sulit. 3 yang terakhir itu semua masalah batin. Tapi 3 yang terakhir ini, kalau Bapak Ibu ikuti baik-baik, akan mencapai tingkat kesucian. Ya, kita ulang yang 5, terus kita lanjut belajar 3 yang terakhir. Nomor 1 apa Bapak Ibu? Pandangan benar. Nomor 2 Bapak Ibu, pikiran benar. Nomor 3 Bapak Ibu, ucapan benar. Nomor 4 Bapak Ibu, perbuatan benar. Nomor 5 Bapak Ibu, penghidupan benar, atau mata pencaharian benar, atau pekerjaannya benar ya. 5 ini Bapak Ibu kalau dilakukan, hidup menjadi aman. Akan lahir
tidak terjatuh di alam menderita karena tidak mengganggu makhluk lain. 6, 7 dan 8 perihal batin. Barang siapa dengar baik-baik, bahkan menjadi pendukung mencapai tingkat kesucian. Kita masuk nomor 6 Bapak Ibu. Yang 6 ini sangat mujarab. Sangat mujarab. Kalau Bapak Ibu bisa latih ini 2 tahun saja, hidup akan menjadi sangat luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Usaha benar sama wayama. Banyak sekali umat Buddha salah keliru, salah kaprah dengan usaha benar ini. Mereka menganggap usaha benar itu bisnisnya benar. Bukan. Usaha benar ini perihal batin. Bahasa Palinya sama wayama. Apakah itu? 1. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang sudah ada dikembangkan. Tak ulang Bapak Ibu biar hafal. Minggu depan ujian Bapak Ibu ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada dikembangkan. 4 saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa praktek ini, waduh, sangat luar biasa. Ini levelnya pertapa Bapak Ibu. Pertapa. Apa pikiran buruk Bante yang muncul? Marah, serakah, ego, sombong, benci, dendam, melekat, yang buruk-buruk. Kenapa harus latihan ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mulai tidak suka sama seseorang, cepat-cepat dibuang sebelum jadi besar. Kalau sudah jadi besar jadi apa? Jadi dendam. Kalau sudah dendam semakin besar jadi apa? Dendam kusumat. Kalau sudah dendam kusumat itu Bapak Ibu, cuma lihat sandalnya aja marah Bapak Ibu. Nggak usah orangnya, sandalnya tok. Ada yang sudah dendam Bapak Ibu, dibawain kue, dimakan kuenya Bapak Ibu, nggak mau. Nggak usah. Bu, Pak, ini kuenya ini udah diporsiin masing-masing. Nggak usah. Sampai mati pun saya nggak mau makan kue dia. Kenapa? Sudah besar. Oleh karena itu api sebelum besar cepat-cepat dilenyapkan. Semoga Bapak Ibu, bagi siapa yang punya dendam dengan seseorang, pulang dari Dhammadesana ini dendamnya dibuang, dendamnya lenyap. Nggak usah deket sama orangnya, ndak apa-apa. Saya mah ndak minta Bapak Ibu deket-deket sama orangnya. Bante, kan dia itu jahat Bante. Kenapa Bante suruh saya dekat-dekat sama dia? Enggak, saya suruh Bapak Ibu jangan benci dia. Betul enggak? Nggak usah dekat. Menjauh ya boleh. Lah kok boleh Bante? Boleh. Sang Buddha mengatakan asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik. Kalau orang yang Bapak Ibu tidak suka itu memang jahat, memang tidak bijaksana, menghindar ya boleh, ya, tapi jangan benci. Jadi saya tidak minta Bapak Ibu besok itu salaman terus pelukan, ya enggak. Masalahnya kan di batin, betul ya? Direnungkan wajahnya masih benci. Besok dicoba lagi, jangan benci. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, termasuk dia, gitu. Sambil senyum, terus marah lagi.
Nanti sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, Bapak Ibu akan merasakan bencinya sudah berkurang. Tapi dari mana tahu kalau sudah nggak benci? Pas ada pesta nikahan Bapak Ibu. Nah, pas ada pesta nikahan kan ketemu toh. Coba dipandeng-pandengi. Tapi hati-hati, dari mata turun ke hati Bapak Ibu. Dipandeng-pandengin. Oh iya, nggak marah lagi saya. Nah, terus pas makan tiba-tiba dia duduk di samping Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan batin Bapak Ibu. Masih marah enggak? Oh iya, sudah nggak marah lagi. Itu artinya Bapak Ibu sudah sama wayamah. Pikiran buruk yang sudah muncul dilenyapkan. Tapi karena tahu dia karakternya tidak baik, ya ndak harus bicara panjang, ya ndak harus. Ya, ditanya dari mana? Ya dari Parakan. Habis ini mau kemana? Mau pulang rumah. Sudah. Tapi jangan karena masih ndak seneng. Dari mana? Dari situ. Terus mau kemana? Mau ke sana. Ya nanti marahan lagi. Bapak Ibu Saudara, nomor 7. Perhatian benar. Bagaimana perhatian benar? Memperhatikan semuanya sesuai dengan dhamma. Apa maksudnya? Contoh, kalau Bapak Ibu tidak beruntung, ada yang rusak, ada yang hilang, bisa ndak memunculkan dharma? Kalau bisa, Bapak Ibu sedang praktek samasati, perhatian benar. Memperhatikan segala sesuatu berdasarkan dharma. Barang kita rusak Bapak Ibu, barang kita dirusaki orang, barang kita hilang diambil orang, ya sudah, karma buruk berbuah. Betul Bapak Ibu? Bisa memahami karma buruk berbuah. Ini memperhatikan sesuai dharma. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu, lebih tinggi lagi. Tetangga kita ada yang kemalangan. Ya demikianlah hidup. Setiap orang lahir, tua, sakit dan mati. Anicca, tidak ada yang kekal. Mengingat dharma di setiap situasi, itu namanya samasati. Sati Bapak Ibu Saudara, bahasa Jawanya eling. Ingat, ingat, disati-sati diingat-ingatin. Apa yang diingat-ingat? Dharma. Tapi bagaimana supaya bisa ingat dharma? Banyak dengar dharma. Banyak dengar. Zaman sekarang banyak rekaman-rekaman. Kalau Bapak Ibu tidak ngerti, minta anaknya. Kalau Bapak Ibu lihat anaknya bisa main TikTok, berarti dia bisa cariin dharma online. Karena alatnya sama, internet. Tapi kalau anak Bapak Ibu TikTokan aja belum bisa, ya sudah, berarti di sana sinyalnya tidak bagus. Tapi kalau TikTokan bisa, nanti pulang minta anak, minta keponakan, minta cucu, itu kata Bante itu cariin dulu dharma, cariin dharma. Nggak bisa mbah, susah di sini. Tapi dia main TikTok toh? Nah, itu bohong Bapak Ibu. Kalau dia bisa main TikTok, bisa cari rekaman ceramah. Ingat itu. Itu bisa main TikTok itu. Kata Bante itu kalau kamu bisa lihat TikTok, bisa cari dharma. Kamu jangan bohongin mbah kamu gitu ya. Nah terkejut dia, loh mbah saya kok jadi pinter ya. Terus dia menyerah. Ya mau cariin sopo? Bante Utamo. Betul Bapak Ibu? Bante Panyawaro. Direkam. Zaman sekarang bisa direkam ya. Bapak Ibu Saudara, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Memperhatikan dharma. Terjadi sesuatu, kita bisa memperhatikan Atha Loka Dhamma. Bapak Ibu belum pernah dengar, enggak apa-apa. Apa itu Atha Loka Dhamma? 8 kondisi dunia. Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Kadang kita dikenal,
kadang kita tidak dikenal. Kadang kita merasakan nyaman, kadang kita merasakan sakit. Ketika kita mendapatkan satu kejadian, kita merenungkan, ya, demikianlah dunia. Kadang untung, kadang rugi. Jadi setiap Bapak Ibu bisa mengingat dharma di setiap situasi, itulah perhatian benar yang ketujuh. Terakhir Bapak Ibu, meditasi benar. Sekarang Bapak Ibu, konsentrasinya tinggal 50%. Berjuanglah Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Pinjam dulu minyak angin sama temannya. Bapak Ibu Saudara, apa sih Bante meditasi itu Bante? Samadhi, bahasa Jawanya semedi. Semedi itu apa Bante? Sebenarnya harus bagaimana semedi itu? Baik, Bapak Ibu Saudara, samadhi itu artinya ketenangan. Ya, ketenangan. Sekadar ketenangan. Tapi ketenangan yang tinggi, lebih tinggi dari biasanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak tenang, namanya gelisah. Dan itu menderita Bapak Ibu. Tak kasih contoh. Kalau seseorang Bapak Ibu mau tidur, tapi tidak bisa, gelisah, banyak pikiran. Pikirannya ngomong, tidak mau berhenti. Pikirannya mikir ini, mikir itu, tidak mau berhenti. Tidak bisa tidur 2 jam. Bahagia atau menderita Bapak Ibu? Menderita. Apalagi besok ada kerjaan, semakin menderita lagi. Terus Bapak Ibu Saudara, semakin khawatir tidak bisa tidur, semakin tidak bisa tidur. Kalau orang pikirannya sedang kacau, pikirannya sedang gelisah, mesti tidak bisa tidur. Pertanyaan saya, pikiran yang ngomong tidak berhenti itu, bisa enggak Bapak Ibu stop? Susah. Sangat susah. Tak kasih contoh. Kalau orang Bapak Ibu putus cinta Bapak Ibu. Nah, putus cinta itu kan berat sekali, sangat berat. Untung saya jarang Bapak Ibu. Ya, putus cinta itu berat. Kadang-kadang mau tidur ndak bisa tidur. Setiap nutup mata muncul si dia Bapak Ibu Saudara. Terus memikirkan kenangan lampau. Terus muncul ucapan-ucapan, salah saya apa? Salah saya apa? Ndak bisa tidur. Pertanyaan saya, kalau mau di stop waktu itu ya tidur, tapi bisa ndak di stop? Ndak bisa. Sampai ada lagunya, aku ingin melupakan dia, tapi ndak bisa-bisa. Betul Bapak Ibu? Kita mau bikin lupa ini, ndak bisa lupa. Loh kok Bante nggak nyanyi lagunya? Ya, kalau saya nyanyi takut dipecat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu belajar mendiamkan batin yang ngomong ini namanya samadhi. Terus gimana supaya diem Bante? Itulah yang Sang Buddha lakukan. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, saat itu batinnya diem. Tapi karena belum kuat konsentrasinya, nanti dia ngomong lagi. Ya enggak apa-apa, balik lagi, nafas masuk, nafas keluar. Awal-awalnya setiap 1 menit pikirannya mengembara. Nanti sudah sering 2 menit, sudah sering 4 menit. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan 10 menit pikirannya damai. Yang berbicara ini sedikit, ada tapi sedikit. Makin lama Bapak Ibu semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Akhirnya pikirannya menjadi diam. Saat itu Bapak Ibu merasakan kedamaian yang sangat tinggi. Kenapa? Karena seumur hidup Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu tidak pernah diam. Bahkan kalau Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu bermimpi.
Betul Bapak Ibu? Pikirannya tidak mau diam. Enggak Bante, kadang saya tidak bermimpi. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu bermimpi pun Bapak Ibu tidak tahu Bapak Ibu bermimpi. Loh, maksudnya apa? Kadang-kadang kita itu ngigo, terus kita ngomong sampai 10 menit. Besoknya teman kita atau keluarga kita nanya, kamu semalam mimpi apa? Gak ada. Pernah begitu? Pernah ya? Kamu mimpi apa? Gak ada. Lah ada. Nah ini rekamannya. Kasih lihat lagi rekamannya Bapak Ibu. Nah kamu keluarin semua rahasia kamu katanya. Bapak Ibu Saudara, pikiran itu ngomong tidak pernah mau berhenti. Oleh karena itu latihan. Nafas masuk, nafas keluar. Nanti pikiran menjadi tenang. Tapi Bapak Ibu, ini belum lengkap. Kalau saya mau menjelaskan lengkap 3 jam. Kalau saya ceramahnya 3 jam, Bapak Ibu pulang semua. Tahun depan gak datang lagi. Siapa yang ceramah? Bante Abijato. Nggak jadi. Ceramahnya 4 jam, nggak tahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi secara singkat seperti itu. Terus Bapak Ibu Saudara, kalau sudah pikirannya bisa tenang, hebatnya apa? Kalau ditanya orang, kamu bisa nafas masuk, nafas keluar, kemarahan menjadi tenang, hebatnya apa? Hebatnya adalah Bapak Ibu mulai bisa ngendaliin batin. Ya, setiap mau marah, nafas masuk, nafas keluar. Kalau pikirannya berhenti bicara, Bapak Ibu berhenti marah. Jadi ketika Bapak Ibu mau marah, kompor gasnya Bapak Ibu juga. Ini kan sudah hampir marah ini. Terus batinnya ngomong, emang kamu siapa? Marahnya meledak. Atau ngomong, dari dulu saya sudah baik sama kamu, nggak tahu diuntung. Terus marahnya meledak. Siapa yang ngomporin Bapak Ibu? Diri sendiri. Nanti coba perhatiin ya. Mungkin ada yang belum pernah memperhatikan. Perhatiin batinnya sendiri. Bener apa enggak? Yang ngomporin itu diri sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, ketika batinnya ngomporin, nafas masuk, nafas keluar. 2 kali saja cukup. Marahnya berkurang, ya. Berkurang 50% ya bagus. Berkurang 60% ya bagus. Bapak Ibu Saudara, itulah manfaat samadhi pada tahap awal. Kalau dilanjutkan 3 jam. Ya. Itu semua Bapak Ibu yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa. Sepertinya pelajaran ini mau 1 jam Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu konsentrasi sampai habis. Saya tidak melihat ada yang ngobrol. Saya tidak melihat ada yang pakai minyak angin juga ya. Baik. Inilah puja kepada Sang Buddha yang tertinggi. Belajar dhamma dan praktik dhamma. Pulang dari sini Bapak Ibu praktikkan jalan mulia berunsur 8. Akan saya tutup Bapak Ibu dengan merenungkan semua yang sudah saya ceramahkan barusan. Akan saya ucapkan pelan-pelan jalan mulia berunsur 8. Bapak Ibu silakan menutup mata, berkonsentrasi. Semoga menjadi ingatan yang baik. Semoga ajaran yang luar biasa ini, jalan mulia berunsur 8, dapat Bapak Ibu ingat selalu, yaitu pandangan benar, memahami baik dan buruk, memahami hukum karma wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Setelah pandangan benar muncul, pikiran menjadi benar. Mengembangkan pikiran yang penuh meta, mengharapkan semua orang berbahagia.
Setelah pikiran menjadi benar, ucapan benar muncul. Ucapan yang tidak merugikan makhluk lain, membawa kebahagiaan bagi makhluk lain. Pikiran benar muncul perbuatan benar. Tidak melanggar 5 sila dan senang membantu orang lain. Perbuatan benar muncul, kemudian muncul penghidupan benar. Pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain. Setelah 5 ini berkembang, kita lanjutkan mengembangkan batin. Usaha benar muncul, pikiran buruk dilenyapkan, pikiran baik kita kembangkan. Kemudian kita kembangkan perhatian benar, memperhatikan kehidupan dan fenomena kehidupan sesuai dengan Dhamma, mengingat ajaran Sang Buddha. Dan kemudian muncul meditasi benar, mengembangkan ketenangan batin hingga tingkat yang tinggi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 ini sebagai puja tertinggi untuk Sang Buddha. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa maju dalam Dhamma, maju dalam kehidupan.